إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kiranya kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak kenikmatan, nikmat yang besar, nikmat yang banyak, nikmat yang agung, nikmat yang apabila kita menghitungnya la tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat yang terbaik dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, dalam rangka menunaikan kewajiban utamanya bagi kaum laki-laki, yaitu sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga atas para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 133 sampai kemudian ayat 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hendaknya kita menjadi hamba yang senantiasa memperbanyak lisan kita mengucapkan istighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari tidak kurang beristighfar 70 bahkan sampai 100 kali. Padahal jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau orang yang maksum, terjaga dari dosa, dan bahkan surganya sudah jelas Firdausil A'la. Tapi beliau mengajarkan kepada umatnya untuk setiap harinya, setiap saatnya memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat atau sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, asal kemudian kita mau bertobat, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang alhamdulillah kita sudah dimudahkan Allah untuk bisa melewati puasa Ramadan selama 1 bulan, di mana maksud dan tujuan Allah perintahkan dan wajibkan kita berpuasa Ramadan sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya, diperintahkannya kita berpuasa Ramadan supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bertakwa, Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antara ciri dari orang yang bertakwa, yaitu Allah sampaikan di ayat yang berikutnya, Ali Imran ayat ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ciri orang yang bertakwa di ayat yang ke-134, yang akan Allah berikan surga yang seluasnya langit dan bumi, adalah mereka yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Terlebih kalau kemudian kita mengikuti berita terkini di mana ada saudara kita yang sangat terdolimi, mereka sedang berjuang, berjihad fisabilillah, yaitu mereka saudara-saudari kita yang ada di Filistin, di Palestina. Dan tentunya mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan, support dari kita. Sebagaimana dulu ketika Indonesia sedang berjuang untuk melawan penjajah, mereka orang-orang Palestina, mereka orang-orang Mesir dan negeri-negeri Muslim yang lainnya tidak iman mengeluarkan harta mereka untuk membantu perjuangan Indonesia untuk mengusir penjajah. Dan kemerdekaan itu bisa kita rasakan sampai detik ini, Pak. Dan sekarang kondisinya terbalik. Mereka yang sedang berjuang untuk mengusir penjajah, melawan penjajah, dan kita yang sudah merdeka hendaknya kemudian mendukung sebagaimana dulu mereka mendukung kita. Dengan apa? Dengan infak diantaranya. Bahkan di surah At-Taubah dijelaskan salah satu dari 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Mereka para mujahid yang sedang berperang jihad fi sabilillah. Mohon maaf, negeri kita ini juga butuh. Kalau semua negeri berpikiran seperti itu, Pak, kalau setiap orang berpikiran seperti itu, dulu Palestina juga tidak akan membantu Indonesia karena mereka juga butuh. Mesir juga akan tidak membantu Indonesia karena mereka juga butuh. Tapi karena kita ini diikat dengan keimanan dan keislaman, Pak. Al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Dan bahkan persaudaraan kita sesama muslim, orang-orang beriman ini kal jasad, seperti satu jasad yang ketika satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka anggota tubuh lainnya juga akan merasakan sakitnya, Pak. Maka ketika Indonesia sedang berjuang melawan penjajah, mereka iuran, Pak.
Mereka mengumpulkan dananya untuk kemudian disalurkan untuk Indonesia berjuang melawan penjajah sampai kemudian merdeka. Artinya kemerdekaan yang saat ini kita nikmati, kita rasakan, itu merupakan hasil dari perjuangan bersama. Bukan hanya bangsa Indonesia saja, tetapi juga mendapatkan support, dukungan, bantuan dari negeri-negeri muslim yang lainnya. Dan bahkan kita tahu Wali Songo yang berdakwah di tanah Nusantara ini sebagian besarnya bukan orang asli Indonesia. Mereka yang dikirimkan, didelegasikan dari negeri-negeri muslim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Siapa yang membantu menyiapkan kebutuhan dalam rangka perang jihad fisabilillah, maka orang yang membantu dengan hartanya tadi, dia akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dan siapa orang yang kemudian membantu kebutuhan dari keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya, oleh orang tuanya jihad fisabilillah, maka pun dia akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah At-Taubah ayat ke-41, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Perintah jihad yang Allah sampaikan di surah At-Taubah ayat ke-41, diperintahkannya kita untuk berjuang, berjihad dengan harta kita dulu, baru kemudian dengan jiwa dan raga kita. Harta ditaruh di depan. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisihkan sebagian dari harta kita sebagai bentuk tanggung jawab moral kita, persaudaraan sesama muslim, sesama orang beriman. Kemudian yang berikutnya sebagai ucapan terima kasih kita yang dulu kita sudah dibantu mereka, yang saatnya kita membantu mereka. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Alhamdulillah kemarin diadakan beberapa kali penggalangan dana dan terkumpul sekian miliar yang kemudian disalurkan untuk Palestina. Apakah hanya dengan harta kita membantu Palestina? Tidak. Ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya orang-orang beriman. Bantu mereka dengan doa kita. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong muslimin dan mujahidin yang ada di Palestina utamanya, dan juga di negeri-negeri yang lain termasuk di Indonesia. Juga harus kita doakan, Rabbi ja'al hada baladan aminah. Semoga kemudian Indonesia ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Karena ternyata peperangan itu tidak enak. Peperangan itu membuat krisis. Peperangan itu mengeluarkan banyak logistik, dan bahkan yang paling mahal adalah darah atau jiwa terkorbankan. Maka senantiasa kita memohon diberikan Allah aman sentosa. Rabbi ja'al hada baladan aminah. Kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Filistin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa yang kedua di surah Ali Imran ayat ke-134, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah ausini, nasihati aku. Dan Rasulullah itu kalau memberikan nasihat maka akan melihat dulu orangnya seperti apa. Oh ternyata orang ini orang yang suka pemarah,
orang yang suka marah atau orang pemarah. Maka kemudian Rasulullah SAW berikan nasihat yang sangat dia butuhkan. Apa? La taghdab. Jangan marah. Dan bahkan yang biasa dihafalkan oleh anak-anak TPA, la taghdab walakal jannah. Janganlah kau marah, bagimu surga. Supaya apa? Supaya kemudian orang tadi tidak gampang marah, tidak suka marah. Dan kalau dia marah, maka dia mampu kendalikan amarahnya, supaya kemudian marahnya jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah perintahkan, kalau kau sedang marah, marahmu sedang duduk, maka berdiri. Marahmu sedang berdiri, maka duduk. Dan ketika marahmu duduk, maka berbaringlah. Kalau belum reda, maka berwudulah. Karena marah itu api, dan api itu syaitan. Maka dinginkan dengan air wudu. Atau senantiasa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan itu dari syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Wal kadhiminal ghaidh. Dan ciri orang bertakwa yang ketiga, wal afina 'anin nas. Bukan hanya menahan amarah, bukan hanya mengendalikan amarah, tapi juga apa? Afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan tentunya ini berat. Karena berat, nanti di surga itu ada satu pintu yang dimasuki oleh siapa? Afina 'anin nas. Orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang telah mendoliminya, saudara-saudaranya yang menjauhkan dirinya dari bapaknya, yang kemudian dibuang ke sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian difitnah masuk penjara. Itu yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika saudara-saudaranya mendatangi, mereka datang ke Mesir, dan mereka tidak tahu ternyata Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir. Mereka terkaget-kaget ketika Nabi Yusuf alaihissalam ternyata sudah menjadi penguasa Mesir. Mereka meminta bantuan, dan bantuan itu diberikan oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kesalahan-kesalahan mereka semuanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memaafkan penduduk Taif yang telah melempari beliau dengan batu sampai berdarah-darah. Ketika Malakul Jabal datang menawarkan, bagaimana kalau gunung itu aku cabut, aku timpakan kepada orang-orang yang mendolimu, menyakitimu ya Rasulullah? Tidak. Nabi Muhammad tolak tawaran itu. Nabi Muhammad SAW memilih untuk memaafkan dan bahkan mendoakan kebaikan. Dan Nabi Muhammad SAW memaafkan orang yang telah membunuh Hamzah, pamannya, yang dimutilasi di perang Uhud. Ketika peristiwa Fathu Mekah, dihadapkannya pembunuh pamannya di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, aku maafkan kesalahan. Sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita meniru akhlak yang mulia ini. Innaka la'ala khuluqin adzim, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang yang pemaaf, maka kesalahannya pun juga akan dimaafkan Allah. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang yang mengampuni kedoliman orang lain kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan kesalahannya, dan Allah akan ampuni dosanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.